Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustaz dan Ustazah Tania Sunan dan tak lupa juga Mas Mam, Mbak, adik-adik yang saya banggakan. Asik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan kedua kalinya, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lemahnya moral pada generasi zaman sekarang. Apa? Kurangnya attitude pada generasi zaman now disebabkan oleh kurangnya ajaran tentang sopan santun dari orang tua. Terkadang karena kesibukan orang tua yang bekerja menyebabkan anak kurang didikan sehingga anak tersebut melakukan hal sesuai kemampuannya tanpa ada batasan yang melanggar. Namun di samping itu kurangnya sikap moral seseorang juga dapat disebabkan oleh lingkungan seperti teman dan gadget. Asik. Sesungguhnya generasi muda saat ini bukan sekedar generasi remaja dan anak kecil, tetapi mereka adalah generasi penerus bangsa. Asik. Atau disebut the next generation of Indonesia. Wah, ya. Apa artinya? Pada era modern saat ini, karena pengaruh digital sehingga membuat generasi muda menjadi tidak punya sopan santun kepada orang yang lebih tua. Dari kesibukan yang anfaedah, generasi milenial menjadi tidak peduli kepada sesama. Misalnya, kita berjalan di tempat yang ramai. Jika kita sopan, kita akan mengucapkan permisi. Ya. Dalam pertemanan juga begitu. Orang yang sopan mencoba lebih banyak mendengar dan lebih menghargai pendapat teman, walaupun pendapat itu berbeda. Rasulullah pernah bersabda yang artinya pemuda hari ini adalah penentu masa depan, karena bila pemuda hari ini kelakuannya bejat, maka tak menutup kemungkinan bangsa ini akan hancur. Wow. Tapi sebenarnya kurangnya sopan santun itu bukan hanya disebabkan hanya itu saja. Bisa jadi karena terbiasa dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Seseorang yang terbiasa dimanjakan oleh orang tuanya biasanya akan merasa jika semua hal yang diinginkan merupakan hal yang wajib dipenuhi. Terus Bayang-bayang terang. keluarga yang tidak harmonis. Bisa saja seseorang itu melihat keluarganya bertengkar, berdebat, bahkan sampai kekerasan dalam rumah tangga. Lingkungan keluarga seperti inilah yang akhirnya memaksa seseorang untuk mencapai pelampiasan di luar. Kurangnya kasih sayang orang tua. Dan satu lagi, komunikasi yang buruk dengan orang tua. Hal itu menyebabkan turunnya sopan santun seseorang. Lakukan komunikasi dengan baik-baik. Namun, tak jauh dari hal tersebut, kurangnya sopan santun juga dapat disebabkan oleh teman mainnya. Tanpa kalian sadari, jika kalian berteman dengan orang yang kurang sopan santun, kalian juga akan terbiasa dan menirunya, sehingga semakin kita tidak sopan kepada orang lain. Seperti kata pepatah, witing tresno jalan saka kulino. Asik. Aku gak ngerti kok. Yang artinya cinta datang karena kebiasaan. Asik. Bukan soal cinta ya. Nah, tentang apa? Soal santun. Oh, soalnya. Karena semua ini tergantung pada kebiasaan yang kita lakukan dengan lingkungan sekitar.
tanpa kalian sadari bahwa kurangnya sopan santun akan berdampak Oke kita tuh. dan dampaknya bukan kepada diri kita sendiri, namun orang tua dan guru bakal ikut Masya terseret. Allah. Seperti apabila tetangga atau teman kita sudah mencap kita kurang sopan santun, pasti mereka akan berpikir, Keluarkan ya. siapa sih orang tuanya kok anaknya tidak memiliki sopan santun sama sekali? Siapa sih gurunya kok anak itu tidak diajari sopan santun? Kok bisa sih anak itu kurang didikan seperti itu? Nah, kalau gitu kan kasihan orang tua dan guru kita. Padahal sopan santun itu tergantung pada diri kita sendiri. Untuk dampak lainnya, kita tidak bisa menyegani orang tersebut. Untuk dampak lainnya, kita bisa sulit disegani orang lain karena kita tidak bisa menyegani orang tersebut. Juga bisa saja kita tidak bisa menghormati juga. Ingat ya, Iya. kita yang menanam, kita juga yang memanen. Jadi kalau bisa sih menanamnya wajar-wajar saja, agar kita panennya juga wajar-wajar juga. Oh iya, satu lagi, jangan lupa semua perbuatan kita pasti ada balasannya, dan itu semua pasti timbal balik. Jika kita menghormati orang lain, pasti orang lain juga menghormati kita. Jika kita menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Sekian. Guru kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Bakti Asosiasi Ampel, yang saya hormati Ustadz Ustadzah, kakak-kakak, teman-teman, Adik-adik. adik-adik yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebab karena beliau yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini, yaitu agama Islam. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan hukum tentang akhlak tercela kepada Allah, yaitu riya. Apa sih itu riya? Riya merupakan akhlak tercela dan penyakit hati yang dapat merusak amal baik seseorang. Dalam bentuknya, riya dibagi menjadi dua. Yang pertama, riya dalam niat. Riya dalam niat artinya mengawali suatu amal, memiliki keinginan untuk mendapat pujian dari orang lain. Yang kedua, riya dalam perbuatan, artinya melakukan atau menunjukkan segala tindak perbuatan atau ibadah di hadapan orang lain dengan tujuan diperhatikan dan mendapat pujian. Bahaya riya. Bahaya riya antara lain menghapus amal saleh, menyebabkan azab di akhirat, dan menambah kesesatan. Menghindari riya. Riya sangat berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, manusia harus berusaha untuk menghindarkan diri dari riya. Seperti banyak berpikir dan menyadari dengan riya seseorang akan
diharapkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Aduh. Aduh lah. Mas ada Amir? Oh Amir. Bir. Ngaji.